explodes again. Breaking news! The Paek-2 mountain has erupted. According to the latest analysis, it looks like there are 3 more giant magma chambers under the Paek-2 sun. Kembali lagi di Kembang Sarjana Film. Di video kali ini, admin akan merangkum sebuah thriller bencana asal Korea Selatan yang berjudul Ashfall, yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan tentang gunung berapi aktif yang terletak di perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Ketika gunung tersebut meletus, asap dan abu vulkanik menyelimuti seluruh wilayah, mengancam kehidupan jutaan orang. Dan bagaimana kisah ceritanya? Mari kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang penjinak bom bernama Jo In Chang, yang saat ini tengah terlibat dalam upaya denuklirisasi di semenanjung Korea. Denuklirisasi ini merupakan inisiatif Korea Selatan untuk menghapus dan melarang senjata nuklir dari Korea Utara. Kesibukannya dalam proyek ini membuat Jo In Chang tidak dapat menemui istrinya, yang sedang menjalani pemeriksaan kehamilan. Tiba-tiba, berita mengenai gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter yang melanda Korea Utara muncul. Diikuti oleh peringatan yang disiarkan di seluruh kota Korea Selatan, tak lama kemudian, gedung-gedung mulai runtuh dan jalanan ambles. Setelah gempa reda, berbagai laporan media di Korea mulai bermunculan. Amerika Serikat mengirimkan tim untuk mengevakuasi warganya di Korea, sementara militer Cina memperketat pengawasan di perbatasan. Di tempat lain, seorang profesor bernama Kang Bong menerima kunjungan dari perwakilan pemerintah Korea Selatan, Jeonyo. Jeonyo meminta saran kepada Kang Bong, yang merupakan seorang ahli geologi. Meskipun Kang Bong awalnya menolak karena peringatan-peringatannya tentang gempa sebelumnya selalu diabaikan, ia akhirnya setuju untuk membantu setelah melihat ketulusan dari Jeonyo. Beberapa saat kemudian, Presiden bersama pejabat lainnya mengadakan rapat darurat. Dalam rapat tersebut, dibahas mengenai 3 lapisan magma yang berada di wilayah Beokdu, yang diperkirakan akan meledak secara berurutan dalam waktu 98 jam ke depan. Ledakan terakhir diprediksi dapat menyebabkan gempa berkekuatan 8,0 skala Richter, yang berpotensi merusak hingga 45% wilayah semenanjung Korea. Untuk mencegah bencana ini, Kang Bong mengusulkan untuk meledakkan salah satu tambang di wilayah Beokdu. Ia menjelaskan bahwa hal ini ibarat mengosongkan gelas berisi air, di mana gempa yang terjadi dapat memicu lava dari gunung. Namun, untuk meledakkan tambang yang terletak jauh di bawah tanah, dibutuhkan daya ledak sebesar 600 kiloton, yang hanya dapat dicapai melalui senjata nuklir. Mendengar hal ini, suasana rapat menjadi kacau, mengingat Korea Selatan baru saja melaksanakan program denuklirisasi. Di tengah kekacauan tersebut, Presiden mengajak Kang Bong ke ruangannya. Di sana, Kang Bong menjelaskan bahwa rencana tersebut hanya memiliki tingkat keberhasilan sebesar 3,4%. Ia memperingatkan pemerintah untuk menunggu dan mengevakuasi warga sebanyak mungkin. Namun, Presiden berpandangan berbeda, meskipun hanya ada kemungkinan 1%, ia bertekad untuk melaksanakan rencana Kang Bong demi menyelamatkan rakyatnya dan meminta Kang Bong untuk bekerja sama dalam meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Mengenai penggunaan nuklir dalam rencana ini, Presiden memiliki ide untuk mencuri senjata nuklir dari Korea Utara. 성공 확률을 높여주십시오. 그렇지 않고 핵폭발이 막하고 자극하게 되면 그게 의지가 없다면 도둑질이라도 해야죠. 슬퍼. 내 최종 정보 훈련까지. Beberapa waktu kemudian, seorang utusan dari Presiden mendatangi Jo In Chang. Jo In Chang diberikan tugas untuk menjalani misi di Korea Utara. Sebagai imbalannya,
Istri dan anaknya akan diberikan status sebagai warga negara Amerika Serikat yang akan diprioritaskan selama proses evakuasi. Meskipun awalnya Jo In Chang merasa ragu, setelah mempertimbangkan nasib keluarganya, ia akhirnya setuju. Selanjutnya, Jo In Chang berusaha memberitahukan istrinya bahwa ia akan menjalani misi penting. 위험한 일도 아니고. 뷰티 부자 뭐 걱정돼? 응? 절대 거기 늦으면 안 돼. Pada keesokan harinya, diadakan rapat antara pasukan khusus dan tim teknisi yang terdiri dari para ahli bom. Dalam rapat tersebut, komandan pasukan menjelaskan misi pertama yang akan dilakukan, yaitu membebaskan Lee Jong Pyong yang ditahan di penjara Korea Utara. Lee Jong, yang merupakan mantan anggota pasukan khusus Korea Selatan, ditangkap setelah menemukan lokasi hulu ledak nuklir Korea Utara. Dengan bantuan Lee Jong, pihak Korea Selatan dapat mengetahui lokasi pasti hulu ledak nuklir tersebut. Setelah menyamakan waktu dengan waktu ledakan terakhir, komandan pasukan menyerahkan sebuah detonator nuklir kepada tim teknisi. Tim teknisi hanya bertugas untuk menghentikan detonator setelah hulu ledak nuklir berhasil diperoleh. 이번 작전의 1차 목표라 할 수 있습니다. 초대받지 않은 손님이란 얘기지. 상시에 우라늄만 탑재하고 복귀하면 돼. 차 폭발까지 남은 시간이다. Akhirnya, misi dimulai, dengan tim pasukan khusus menggunakan pesawat Alpha diikuti oleh tim teknisi dengan pesawat lain. Namun, saat melintasi daerah pegunungan berapi, pesawat Alpha mengalami gangguan mesin akibat abu vulkanik. Di pusat komando, komandan pasukan menginstruksikan tim teknisi untuk segera terjun. Setelah Jo In Chang dan timnya berhasil mendarat, komandan pasukan memberikan instruksi untuk mengambil detonator dan peta tambang yang ada di pesawat Alpha. Namun, sesaat setelah mereka berhasil mengambil detonator dan peta, pesawat tim Alpha meledak dan semua anggota pasukan khusus tidak selamat. Menyadari hal ini, komandan pasukan terpaksa melanjutkan misi hanya dengan tim teknisi, karena semua jalur udara terputus akibat abu vulkanik. Akhirnya, Jo In Chang memimpin tim teknisi untuk melanjutkan misi yang telah ditugaskan. Selama perjalanan, seluruh tim teknisi tampak panik karena kurangnya pengalaman dalam situasi tempur. Tiba-tiba, salah satu anggota tim menembakkan senapannya akibat ketegangan yang tinggi. Namun, tindakan tersebut justru membantu meredakan suasana. 뭐 타이머만 누르고 나오면 되는 거지 않습니까? 뭐? 어? 뭐란 것도 아닌데. 똑바로 안 차냐 얘 다 진짜? 미친 새끼 정신 차려 뭐 하는 거야 지금? 걸어 들어갈 수 있겠는데? Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di penjara tempat Lee Jong Pyong ditahan. Setelah Lee Jong Pyong dibebaskan, Jo In Chang menjelaskan misi mereka untuk meredakan tambang demi mencegah potensi letusan gunung berapi. Awalnya, Lee Jong Pyong merasa ragu, tetapi setelah melihat Jo In Chang yang tidak sadar bahwa senjatanya terkunci, Lee Jong Pyong menyadari betapa putus asanya pihak Korea Selatan yang mengirim seseorang yang tidak berpengalaman untuk menjalankan misi yang penting ini. Ketika diberikan waktu di kamar mandi, Lee Jong Pyong berhasil mengambil dompet milik Jo In Chang. Di dalam dompet tersebut, Lee Jong menemukan foto istri Jo In Chang dan sebuah peta yang menunjukkan lokasi tambang. Setelah melihat peta tersebut, Lee Jong merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan cara yang tidak biasa, yaitu dengan memakan peta itu. Tak lama kemudian, tim teknisi bersama Lee Jong Pyong melanjutkan perjalanan untuk mencuri senjata nuklir di Korea Utara. Jo In Chang merasa kehilangan dompetnya, dan saat melihat Jo In Chang yang panik, Lee Jong Pyong segera mengembalikan dompet tersebut. Ternyata, alasan Lee Jong Pyong memakan peta adalah sebagai jaminan agar Jo In Chang tidak melupakan pentingnya Lee Jong dalam misi ini. Meskipun demikian, Lee Jong Pyong sudah mengingat peta tersebut, yang membuat Jo In Chang harus terus menjaga Lee Jong hingga misi selesai. 나 수령기 5만 원 있어야지 않겠냐? 뒤통수에도 눈깔이 달려야 된다. 이러다 저장에 승계. 뭐 있어? 탐험지도. 1시간 줄 수 있을 것 같습니다.
Setelah perjalanan yang panjang, mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sisi lain, Legion Pyong meminta izin untuk ke toilet. Meskipun ditemani oleh seorang anggota, ia berhasil melarikan diri berkat kecerdasannya. Sementara itu, Jo In-chang mulai curiga ketika menyadari bahwa Legion Pyong sudah terlalu lama di toilet. Ketika Jo In-chang pergi untuk memeriksa, petugas yang ditugaskan untuk mengawasi Legion Pyong sudah tertidur, dan Legion Pyong berhasil melarikan diri. Dengan dukungan seluruh tim teknisi, Jo In-chang tiba di Hambung, Korot. Di kota tersebut, penduduk mulai berbondong-bondong untuk mengungsi. Sementara itu, Legion Pyong kembali ke apartemennya, mengambil ponsel, dan menghubungi seseorang. Ia kemudian menemui istrinya yang sekarat untuk menanyakan kondisi anaknya, Sunok. Ternyata, Sunok telah dikirim ke Bucheon oleh istrinya. Setelah mengetahui pengkhianatan istrinya, suara tembakan terdengar. Mendengar suara tersebut, Jo In-chang segera bergegas menuju sumber suara. Setibanya di lokasi, ia melihat Legion Pyong yang sedang mengacungkan senjatanya. Meskipun demikian, Legion Pyong memilih untuk tidak membunuh istrinya dan lebih memilih ditangkap oleh Jo In-chang untuk melanjutkan misinya. Sebelum meninggalkan apartemen, Jo In-chang sempat melihat foto keluarga Legion Pyong. Di tempat lain, istri Jo In-chang sedang bersiap untuk dievakuasi. Sementara itu, Jo In-chang merasa bingung karena tidak memiliki rencana untuk memasuki pabrik penyimpanan nuklir. Hingga saat itu, Legion Pyong mengusulkan untuk mematikan generator listrik. Dengan bantuan kacamata penglihatan malam, Jo In-chang dan timnya dapat melakukan perlawanan. Karena tidak memiliki rencana, Jo In-chang mengikuti saran Legion Pyong. Begitu mereka memasuki pabrik, mereka langsung diserang oleh militer Korea Utara. Salah satu anggota tim berhasil masuk ke ruang generator listrik, namun tidak mengetahui cara mematikannya. Beberapa anggota militer Korea Utara berhasil dilumpuhkan, tetapi listrik di area Jo In-chang dan Legion Pyong masih menyala. Ketika mereka terdesak oleh militer Korea Utara, Legion Pyong meminta sebuah pistol dan segera menembak Jo In-chang. Setelah Jo In-chang terjatuh, Legion Pyong menyerahkan diri dengan menggunakan bahasa Korea Utara. Namun, ketika militer Korea Utara lengah, Jo In-chang dan Legion Pyong berhasil mengalahkan mereka. Setelah para penjaga dilumpuhkan, Legion Pyong membawa seluruh tim teknisi ke ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, mereka tiba di ruang penyimpanan nuklir milik Korea Utara, dan tim teknisi segera mulai membongkar rudal nuklir. Sementara Legion diborgol di sebuah tiang, Kang Bom terus berusaha meningkatkan persentase keberhasilan misi. Sayangnya, kenaikan persentase tersebut tidak signifikan. Saat ini, waktu menunjukkan tersisa 49 jam hingga letusan terakhir. Semua pihak berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan misi, namun letusan kedua terjadi, menyebabkan tim teknisi mulai panik namun juga merasa bahagia. Gempa bumi mengguncang seluruh semenanjung Korea, yang mengakibatkan runtuhnya bendungan Paldang. Di saat bersamaan, istri Jo In-chang terjebak dalam kemacetan di sebuah jembatan. Tak lama kemudian, tsunami muncul dan mengancam jembatan tempat istri Jo In-chang berada. Beruntung, ia berhasil selamat. Di sisi lain, pintu gerbang mulai tertutup,
dan salah satu nuklir mulai menggelinding, sementara Legion Pyong berhasil melarikan diri. Awalnya, Legion Pyong berniat meninggalkan tim teknisi, namun ia merasa tidak tega dan memutuskan untuk mengganjal pintu tersebut. Saat ia hendak meninggalkan pabrik, ia menerima telepon yang mengizinkannya untuk menyeberang dengan syarat membawa inti nuklir dan satu teknisi yang dapat membongkarnya. Sementara itu, dengan usaha keras, tim teknisi berhasil melucuti inti nuklir dan memasukkannya ke dalam detonator. Dengan bantuan Legion Pyong, seluruh tim teknisi berhasil keluar dari pabrik tersebut. Di sisi lain, pusat komando yang mengetahui keberhasilan tim teknisi merasa gembira. Namun, Kang Bong yang terus menganalisis menemukan bahwa ledakan kedua terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan. Akibatnya, suhu di dalam tambang meningkat drastis. Meski demikian, Kang Bong menemukan alternatif dengan meledakkan tambang 7 yang berisi biji besi. Dengan peningkatan suhu tambang ditambah ledakan nuklir, persentase keberhasilan meningkat menjadi 53% dengan memanfaatkan biji besi. Sementara itu, Jo In Chang yang merasa frustasi segera mengancam Legion Pyong untuk menyerahkan peta. Setelah peta diserahkan, Legion Pyong bebas untuk pergi kemanapun ia inginkan. Namun, karena peta tersebut telah dikonsumsi oleh Legion Pyong, Ye Jong Pung Pyun menawarkan bantuan untuk mendukung Jo In Chang. Perdebatan singkat pun terjadi, ketika tiba-tiba serangan muncul. Dalam serangan ini, pihak musuh dilengkapi dengan pendeteksi panas yang menyebabkan tim teknisi mengalami kerugian. Namun, dengan membakar sebuah truk, pihak musuh mulai kehilangan kemampuan penglihatan mereka. Sementara itu, di pusat komando, pihak A segera menghentikan operasi misi setelah mengetahui bahwa Corosiel berencana untuk meledakkan nuklirnya. Di sisi lain, Presiden Corosiel mendapatkan tekanan dari pihak AS karena ledakan nuklir tersebut dapat membatalkan proses denuklirisasi, apalagi lokasi ledakan berada di perbatasan Cina dan Korea. Pihak AS berjanji akan memberikan bantuan kepada Corosiel jika bencana terjadi. Setelah pertemuan dengan pihak AS berakhir, John berusaha meyakinkan Presiden Corosiel untuk melanjutkan misi, dengan alasan bahwa data analisis Kang Bong menunjukkan kemungkinan keberhasilan meningkat hingga 53%. Namun, Presiden Corosiel merasa tertekan mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar Fakta Non-Agresi dengan Cina karena meledakkan nuklir di perbatasan. Sementara itu, Kang Bong memutuskan untuk menghentikan dukungannya terhadap pihak Corosiel. Di sisi lain, Legion Pyong berhasil menangkap Jo In Chang. Jo In Chang berusaha membujuk Legion Pyong untuk membebaskannya, mengingat waktu tersisa hanya 19 jam sebelum ledakan terakhir yang dapat mengakibatkan kematian massal di kedua belah pihak. Namun, Legion Pyong tetap tidak peduli dan berencana untuk mempersembahkan Jo In Chang di Buecheon. Ketika Legion Pyong sedang tidak waspada, Jo In Chang memanfaatkan selongsong peluru yang sebelumnya ditembakkan untuk melepaskan borgolnya. Setelah berhasil melarikan diri, ia menunjukkan alat pelacak yang kemudian ditelannya. Jo In Chang berusaha untuk membuat jaminan, yang kembali memicu ketegangan di antara keduanya. Setelah terjadi perkelahian singkat di dalam truk, keduanya pingsan akibat senjata listrik yang digunakan oleh Legion Pyong. Ketika mereka sadar kembali, Jo In Chang diborgol lagi dan mulai mengungkapkan isi hatinya. Ia hanya ingin menjalani hidup normal dan bertemu dengan putrinya, tetapi terpaksa terjebak di utara untuk menjalankan misi. Jo In Chang memohon untuk dibebaskan,
Namun Legion Pyong tetap membawa Jo In-chang menuju stasiun generator nuklir untuk kepentingannya. 대원도 총 다 맞았어. 부다이 시앙 칸나 새끼야. 형 제발 살려주세요. 예, 살려주세요. 제발 부탁해요. 사태씨가. 부다이 시앙 칸나 새끼야. Di sisi lain, istri Jo In-chang tiba di lokasi evakuasi, namun ia harus menunggu karena bukan merupakan warga negara AS. Sementara itu, Gang Bong yang melihat warga Korea berusaha membantunya, tetapi istri Jo In-chang lebih memilih untuk menunggu kedatangan suaminya. Di lokasi terpisah, saat Jo In-chang dan Legion Pyong sedang mendongeng, militer Amerika berhasil menemukan mereka berkat penggunaan GPS pelacak. Tak lama kemudian, sebuah bus yang dikemudikan oleh salah satu tim teknisi tiba untuk menyelamatkan mereka berdua. Aksi penyelamatan pun dimulai saat mereka tiba di jembatan, dan gempa ketiga terjadi, menyebabkan jembatan mulai runtuh. Di sisi lain, akibat gempa yang terjadi kericuhan di lokasi evakuasi. Melihat kesulitan istri Jo In-chang, Gang Bong segera berusaha menyelamatkannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa mungkin ia mengetahui lokasi suaminya. Setelah gempa mereda, Gang Bong menghubungi Jeon-yeon untuk meminta data yang tertinggal di pusat komando. Namun, setelah melihat istri Jo In-chang yang masih menunggu suaminya, Gang Bong berubah pikiran. Akhirnya, Jeon-yeon membantu mengambil data milik Gang Bong dengan menyelinap ke dalam pusat komando. Di tempat lain, setelah Jo In-chang berhasil lolos dari pihak Amerika, Lee Jeon-pyong segera mengarahkan senjatanya untuk memaksa Jo In-chang menyerahkan GPS yang disembunyikannya. Setelah GPS tersebut berhasil diambil, pusat komando yang kini dikuasai oleh pihak AS melacak jejak Jo In-chang. Akibat informasi tersebut, pihak Amerika tidak menyadari bahwa Jeon-yeon telah menyelinap ke dalam pusat komando. Setelah berhasil mengambil data milik Gang Bong, Jeon-yeon segera melarikan diri, namun aksinya terdeteksi oleh pihak Amerika. Dalam situasi yang sulit, pasukan spesial Korea Selatan datang untuk mengevakuasi Jeon-yeon. Setelah Jeon-yeon berhasil melarikan diri, akibat tindakannya, posisi Presiden Korea Selatan kini terancam. 3 jam sebelum peristiwa terakhir terjadi, Jo In-chang dan Lee Jeon-pyong masih terlibat dalam ketegangan. Meskipun demikian, keduanya tidak dapat melakukan tindakan tegas karena masing-masing memiliki jaminan. Pada hari itu, mereka tiba di persimpangan Yosung RI, lokasi dekat tambang. Lee Jeon-pyong memiliki tujuan menuju Tempucheon. Jo In-chang, yang merasa kelelahan, akhirnya memutuskan untuk menyerah. Dia tidak yakin apakah misinya dapat mencegah letusan gunung berapi atau tidak, yang dia inginkan hanyalah menyaksikan kelahiran anaknya. Kini, Jo In-chang tidak lagi memikirkan misi tersebut dan menyerahkan detonator nuklir kepada Lee Jeon-pyong. Namun, menyaksikan keputusasaan Jo In-chang, Lee Jeon-pyong memutuskan untuk pergi ke Bucheon tanpa membawa detonator nuklir. Sebelum berangkat, ia mempercayakan keselamatan anaknya kepada Jo In-chang. Segera setelah Jo In-chang menuju Yong RI, ia menerima telepon dari Kang Bong yang memberitahukan bahwa rencana misi telah berubah dari tambang 9 ke tambang 7. Sementara itu, Jo In-chang, yang hanya mengetahui lokasi tambang 9 dari informasi Lee Jeon-pyong, harus mengubah arah menuju Bucheon. Di tempat lain, Lee Pyong yang telah tiba di Bucheon segera mencari anaknya. Kondisi Bucheon yang hancur lebur membuatnya merasa putus asa. Namun, berkat kesabarannya, ia berhasil menemukan anaknya yang terdiam akibat trauma gempa. Namun, pihak Cina muncul untuk menuntut hulu nuklir dari Lee Pyong. Melihat Lee Pyong tidak membawa hulu nuklir, pihak Cina segera membuka tembakan. Namun, tiba-tiba militer AS ikut campur untuk menghentikan transaksi tersebut. Terjadi baku tembak antara kedua belah pihak. Di tengah ketegangan yang melanda, Jo In-chang muncul dengan membawa detonator nuklir. Saat pihak Cina memeriksa detonator tersebut, mereka menemukan bahwa detonator sudah aktif dan sedang dalam hitungan mundur untuk meledak. Namun, Jo In-chang menjelaskan bahwa setelah dihentikan,
detonator tidak dapat dimatikan. Sedangkan militer Amerika, yang menyadari adanya detonator aktif, segera melakukan pemeriksaan. Dalam situasi yang tegang, Jo In Chang justru menekan tombol detonator, yang memicu perdebatan antara kedua pihak. Untuk meredakan ketegangan, Jo In Chang menjelaskan bahwa detonator tersebut diatur untuk meledak bersamaan dengan waktu gempa terakhir yang akan terjadi. Jo In Chang kemudian menawarkan kepada kedua pihak untuk menyerahkan detonator tersebut kepadanya. Tak lama setelah itu, gempa mulai terjadi, memaksa Amerika dan Cina untuk meninggalkan lokasi. Setelah mereka pergi, Jo In Chang mengajak Le Piong untuk menuju tambang 7, karena Le Piong adalah satu-satunya yang mengetahui lokasi tambang tersebut. Baik anak Le Piong maupun istri Jo In Chang berharap agar mereka bisa kembali dengan selamat. Setibanya di lereng gunung, hujan lava mulai turun. Setelah melewati perjalanan berbahaya, mereka berdua akhirnya tiba di dalam tambang. Namun, saat Jo In Chang berniat meletakkan detonator ke dalam tambang, Le Piong telah mengunci dirinya bersama detonator itu. Le Piong menyadari bahwa setelah lift turun, akan sulit untuk kembali. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi meletakkan detonator tersebut. Le Piong, yang tidak memiliki tujuan hidup, menitipkan anaknya kepada Jo In Chang, karena ia percaya bahwa Jo In Chang adalah orang yang paling dapat dipercaya. Meskipun Jo In Chang berusaha mencegahnya, Le Piong sudah bulat tekad dan mulai menyalakan bom untuk menjatuhkan lift ke dasar tambang. Setelah Le Piong sampai di dasar, ia berjuang sekuat tenaga untuk menyeret detonator, sementara Jo In Chang terpaksa melarikan diri sendirian. Meskipun anak Le Piong kini kehilangan ayahnya, Le Piong telah menjadi pahlawan bagi seluruh Korea. Akhirnya, dengan tertimbunnya tambang, magma yang ada di gunung dapat tertutup. Beberapa bulan kemudian, Jo In Chang dan istrinya hidup bahagia bersama anak mereka dan anak Le Piong. Dan film pun berakhir. Itulah alur cerita film Asphalt. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang admin bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Kembang Sarjana Film, sampai jumpa di video berikutnya.